Korps Garda Revolusi Iran menegaskan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz sepenuhnya bergantung pada kepatuhan Amerika Serikat terhadap syarat-syarat yang ditetapkan Teheran. Pernyataan ini sekaligus membantah spekulasi bahwa nasib jalur logistik energi global itu terikat pada negosiasi bilateral yang tengah berlangsung antara Iran dan Oman. Selat Hormuz kini bukan sekedar jalur ekonomi, melainkan instrumen kekuatan geografis Iran. تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. تنگه هرمز به عنوان باز شدن تنگه هرمز در واقع تابع شرایطی هست که کشور جمهوری اسلامی بر اساس اون شرایط باز خواهد کرد و اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه. Di sisi lain, Iran klaim pihaknya dan Oman sangat dekat untuk menyepakati rute pelayaran sementara melalui Selat Hormuz. Meskipun Teheran menyatakan bahwa kesepakatan itu belum tentu sepenuhnya membuka kembali jalur perairan strategis tersebut. این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه و همه اونها صورت بگیره تا امکان تنگی هرمز با توجه به صلاح دید شعام صورت بگیره. شورای عالی امنیت ملی. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa perang melawan Iran bisa segera berakhir dan bersikeras kesepakatan tentang Selat Hormuz sudah dekat. Trump juga menilai Teheran tidak akan bisa bertahan lebih lama jika perang berlanjut. Keyakinan ini disampaikan Trump setelah sebelumnya dia mengatakan lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Iran daripada mengambil tindakan militer. It's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. Has a deal been reached to reopen the Strait of Hormuz? Well, I don't want to say it has been. It's sort of open right now. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. Belum adanya kesepakatan, bahkan yang terbaru, Iran meminta Amerika Serikat membayar kompensasi perang bila ingin Selat Hormuz dibuka kembali. Dan berikut analisis Anton Ali Abbas, pakar intelijen dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement berikut ini. Sebenarnya Mas, itu kan bisa kita lihat bahwa apa yang disebutkan Iran itu kan tidak lepas dari isi MOU gitu yang harusnya memang juga ikut dipatuhi oleh Amerika Serikat dan juga ikut dibicarakan. Kan selama ini kan fokusnya pada Hormuz saja gitu ya. Kalau Hormuz oke, tapi kan Iran kali ini menuntut reward-nya gitu. Jadi reward ini tidak bisa dikesampingkan ketika Iran ingin membuka Hormuz. Itulah kenapa makin dikunci. Itu satu. Kedua, memang menjadi menarik gitu. Kenapa? Karena timingnya. Kalau misal tadi sebelumnya kan itu disebutkan bahwa Oman dan Iran sudah menyepakati terkait titik koordinat. Tapi ternyata kesepakatan itu tidak serta-merta itu bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Iran itu akan lunak. Justru terlihat justru akan ada pengerasan gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadi menarik bahwa apa yang bisa kita lihat kemudian yang nomor 3 bahwa per hari ini satu, apakah kemudian Iran itu akan kembali gitu ya seperti Hormuz sebelum perang kayaknya akan sulit. Jadi Hormuz kalah sebelum perang itu sulit. Itu yang satu. Yang kedua, ternyata per hari ini juga gitu ya. Jadi Iran kemudian yang lebih mendikte ke arah mana negosiasi gitu ya ketimbang Amerika Serikat. Jadi kontrol itu justru berada pada Iran, bukan lagi pada Amerika Serikat. Gitu. Ini yang kita bisa lihat bahwa kemudian harus dicermati bahwa sebenarnya ini juga sudah saya duga. Jadi ketika negosiasi Hormuz itu sudah mungkin bisa dikonklut, tapi kemudian Iran menuntut bahwa
poin-poin MOU yang lainnya itu juga harus dipatuhi. Jadi ini adalah bagian dari reward. Iran tidak mau bahwa kemudian reward itu diberikan belakangan, tapi Iran ingin rewardnya diberikan minimal adalah berbarengan. Jadi kalau ini mau dibuka, ini dicairin, gitu, baru ini akan dibuka. Itu, Mas. Artinya Pak Anton, seberapa realistis tuntutan Iran agar AS membayar ganti rugi perang ini? Itu kan tidak hanya sekedar ganti rugi, bahwa satu kan penghentian perang di semua front, lalu juga ada freezing aset, lalu Ya. juga misalnya pencabutan sanksi, kan itu ada banyak. Jadi kan sebelumnya gitu ya, ketika pada awal MOU ditandatangani kan sanksi sudah ada yang dicabut gitu ya, lalu ada rencana unfreezing aset gitu. Jadi dana kompensasi itu paling bagi saya itu memang cukup pelik karena selama ini belum pernah ada presiden Amerika itu membayar dana reparasi. Gitu ya. Ini memang itu akan ada negosiasi lanjutan, tapi kan minimal dari misalnya 6 atau 7 poin yang dituntut oleh Iran, itu kan ada beberapa hal yang bisa dipatuhi. Misalnya adalah pencairan aset gitu, unfrozen aset itu yang memang sudah disiapkan oleh Qatar sekitar 2-3 miliar US dollar itu yang itu juga pun milik Iran. Lalu kedua misalnya pencabutan sanksi karena sebelumnya ketika ditandatangani di Burgenstock kan Iran boleh menjual gitu ya, menjual minyaknya gitu. Jadi bagi Iran menghendaki adanya reward itu gitu. Walaupun itu juga tentu juga harus dicermati bahwa ternyata ketika jeda kan tadi disebutkan oleh Mas Pizarro bahwa kemampuan Iran untuk mengkonsolidasikan kekuatannya ternyata di masa jeda ini sangat luar biasa. Kalau begitu gini, kan ada sekitar 6 poin syarat yang diajukan oleh Iran. Salah satunya ada penarikan pasukan AS, pencabutan sanksi, kompensasi kerusakan perang, serta pelepasan aset Iran yang dibekukan. Menurut Anda seberapa kuat posisi tawar Iran ini terhadap AS saat ini? Bagi saya cukup kuat. Kenapa? Karena memang dia mengunci gitu. Jadi yang pegang kendali per hari ini itu udah bukan lagi Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak lagi bisa mendikte. Walaupun Amerika Serikat misalnya melakukan blokade dan lain-lain, kenyataannya tidak ada yang berani, kapal yang berani itu melintasi Selat Hormuz dengan aman dan damai. Gitu. Kenapa? Karena Iran kemudian melakukan pengancaman gitu. Apalagi misalnya Iran pun juga kan dicoba ditekan. Bahrain gitu misalnya meminta Dewan Keamanan PBB untuk turun tangan, memastikan untuk memaksa Iran membuka gitu. Jadi ini kan seringkali negara-negara tetangga ini memaksanya pada satu pihak, yang dalam hal ini Iran. Mereka lupa bahwa perang ini perang dua pihak gitu. Jadi tidak mungkin Iran kan dari tadi pada awalnya kan adem ayem kemudian diserang gitu. Jadi inilah yang bagi saya kemudian semestinya memang negara-negara tetangga itu ya walaupun ya ayo duduk bareng kita carikan solusi gitu. Bukan hanya sekedar menekan Iran. Karena apa? Karena ketika kita lihat pengerasan ini itu kan menunjukkan bahwa faksi garis keras dalam hal ini IRGC itu kan ternyata makin kuat di Iran gitu. Dan belum lagi yang selama ini dibilang bahwa Iran itu tercerai-berai gitu, ada faksi-faksi, tapi kali ini kan kita bisa lihat bagaimana pengerasan itu didukung juga gitu ya. Jadi didukung juga oleh kelompok-kelompok moderat. Dalam artinya apa? Jadi mereka memang menikmati bagaimana pengerasan ini ternyata itu mampu untuk menjaga posisi tawar mereka dalam negosiasi perundingan, Mas. Namun Pak Anton, apakah tekanan Iran terhadap Hormuz ini akan memaksa Trump untuk mengubah strategi? Dan saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV siang hari ini. Saya Muhammad Syahriza pamit undur diri. Terima kasih. Tetaplah bersama kami.